Situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku. Jelang pemilu 2024, Presiden Jokowi menyebut suhu politik hangat-hangat kuku. Pesan politik dan saling sindir pun kian ramai. Kualitas udara di Jabodetabek kian buruk. Pemerintah terapkan sejumlah langkah mengurangi polusi. Sidang kasus korupsi Menara BTS Kominfo kembali digelar, jaksa hadirkan saksi. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Selama 30 menit ke depan, laporan khusus akan kembali hadir, menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur. Inilah laporan khusus selengkapnya. Saudara, jelang pemilu 2024, Presiden Joko Widodo menyebut suhu politik hangat-hangat kuku. Pesan politik dan saling sindir kian ramai mewarnai konsolidasi tiga poros bakal capres dan koalisi pendukungnya. Situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku. Agak memanas tapi belum panas. Dan repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri. Suhu politik jelang pemilu hangat-hangat kuku terlontar dari Presiden Joko Widodo. Meski pemilu digelar 14 Februari 2024 mendatang, pesan politik dan saling sindir semakin ramai mewarnai konsolidasi yang dilakukan tiga poros bakal capres dan koalisi pendukungnya. Di Semarang, Jawa Tengah, pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang hadir secara virtual pada apel siaga membakar semangat puluhan ribu kader PDIP yang memadati Stadion Jatidiri Semarang. Megawati meminta kadernya merapatkan barisan memenangkan Ganjar Pranowo di pemilu 2024. Terus bergerak tanpa pernah ragu. Jangan tolah-toleh lagi dan memperjuangkan politik kebenaran untuk rakyat. Maka kita pasti dapat menorehkan kemenangan. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani bahkan meminta kader PDIP menjaga soliditas partai dari pihak yang sengaja membuat keretakan Megawati dan Jokowi. Kecintaan Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri pada kader terbaiknya, yaitu Presiden Jokowi. Kecintaannya tidak akan pernah luntur. Layaknya seorang ibu pada anaknya, kasih ibu sepanjang masa. Hasil survei Litbang Kompas pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 menunjukkan proporsi pemilih Jokowi di 2019 yang memilih Prabowo terus mengalami kenaikan dari awal tahun 2023. Meski sebagian besar pemilih Jokowi di 2019 cenderung memberi dukungan untuk Ganjar Pranowo. Namun dalam beberapa kesempatan, Baca Pres Prabowo Subianto kerap berusaha memposisikan diri sebagai penerima tongkat estafet program Presiden Jokowi. Prabowo Subianto bahkan baru saja mengganti nama koalisi pengusungnya dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju, nama Kabinet Presiden Jokowi periode 2019-2024. Saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau dan bersama tim kita. Tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo pun mengklaim siap melanjutkan program kerja pemerintahan Joko Widodo jika terpilih.
Lanjut terus. Lanjut apa aja, Pak? Banyak itu infrastruktur, transisi energi ya, banyak sekali. Dunia digital, ekonomi kreatif ya, banyak sih. Melanjutkan program Presiden Jokowi memang janji menggiurkan untuk menarik suara pemilih. Survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo 36,9% jika melanjutkan program pemerintahan Jokowi, sementara jika tidak, turun jadi 30%. Prabowo Subianto akan meraih dukungan 35,4% dan berkurang jadi 27,8% jika tidak melanjutkan. Sementara Anies Baswedan meraih elektabilitas 22,1% dan turun hingga 15,5% jika tidak meneruskan program Jokowi. Sementara itu, pengamat politik Yunarto Wijaya mendesak baca pres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo segera adu program lanjutan ketimbang sekadar saling klaim program Presiden Jokowi. Ya, saya pikir ini awal mula dari bagaimana seharusnya pertarungan antara Ganjar dengan Pak Prabowo ini memang harusnya beranjak ke hal yang lebih berkualitas dibanding sekedar adu billboard, adu banyak postingan mengenai siapa yang lebih sering bertemu dengan Jokowi, atau kemudian adu persepsi mengenai siapa yang lebih disayang oleh Jokowi. Masuklah mereka dalam perbincangan, dalam narasi mengenai apa saja yang akan dilanjutkan dari pemerintahan Jokowi. Baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan justru menemui para petinggi parpol pengusungnya selama 4 hari berturut-turut. Jadi arahan yang diberikan oleh Pak Surya Paloh, arahan yang diberikan oleh Pak SBY, dan arahan yang diberikan oleh Habib Salim itu sama. Jadi kalau pertanyaannya tentang solid atau tidak, itu sudah lewat. Jadi sudah tidak lagi kita bicara tentang solid. Tidak, sudah solid memang. Justru karena solid itu kami tahu tidak usah banyak bicara. Isu renggangnya Koalisi Perubahan memang jadi sorotan. Rumor penolakan Nasdem terhadap AHY yang disodorkan Demokrat sebagai pendamping Anies sempat mencuat. Namun, Ketua Umum Partai Nasdem membantah, serta menyerahkan deklarasi bakal cawapres kepada Anies Baswedan. Saya nggak mengerti juga bagaimana sampai datang dengan pemikiran seperti itu. Pada saya tidak ada. Kalau pada kawan-kawan yang lain, PKS misalnya, saya kurang paham. Pendaftaran Capres dan Cawapres 2024 akan dibuka 19 Oktober hingga 25 November 2023 mendatang. Masih cukup waktu bagi para baca pres dan partai koalisi pengusung menimbang strategi kemenangan. Namun, publik menanti visi misi baca pres yang mampu membawa masa depan Indonesia bukan sekadar gimmick dan bumbu politik syarat intrik. Saudara, polusi udara Jabodetabek belum membaik. Demi mengurangi polusi udara, pemerintah berupaya menerapkan sejumlah langkah. Mulai dari menyemprotkan air di sejumlah ruas jalan protokol, hingga uji coba penerapan sanksi tilang kendaraan yang tak lolos uji emisi. Sementara itu, Kementerian Kesehatan membentuk Komite Penanggulangan Penyakit ISPA, dampak buruknya kualitas udara di Jabodetabek. Hujan deras akhirnya mengguyur Jakarta dan sekitarnya Minggu malam lalu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan hujan tersebut hasil modifikasi cuaca guna mengatasi polusi udara. Meski diguyur hujan, polusi udara Jabodetabek belum membaik. Selasa 29 Agustus, indeks kualitas udara Jakarta berdasarkan situs IQ Air mencapai angka 136 atau tidak sehat bagi kelompok sensitif. Tingkat polusi udara Jakarta menjadi yang terburuk keempat di dunia setelah India, Bangladesh, dan Uni Emirat Arab. Demi mengurangi polusi udara, pemerintah berupaya menerapkan sejumlah langkah. Pekan lalu, Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya menyemprotkan air di sejumlah ruas jalan padat lalu lintas kendaraan. Di antaranya, Jalan Merdeka Barat, MH Tamrin, Sudirman, dan sekitarnya. Polda Metro Jaya mengerahkan 7 kendaraan water cannon per hari dengan daya tampung 5.000 liter air. Tentu ini merupakan salah satu upaya ya, setidaknya mengurangi tingkat kepanasan ataupun suhu yang cukup tinggi dan juga bisa
bisa menurunkan partikel-partikel yang diakibatkan dari emisi gas buang. Demi menekan polusi udara Jakarta, 20 unit mobil dinas pemadam kebakaran yang mampu membawa 10.000 liter air pun diturunkan. Penyemprotan dilakukan berkala 2 kali sehari seperti di ruas Jalan Uki Cawang, Jakarta Timur hingga Slipi Raya, Jakarta Barat. Langkah lain mengatasi polusi udara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Polda Metro Jaya memulai uji coba penerapan sanksi tilang untuk kendaraan yang tak lolos uji emisi sejak 25 Agustus lalu. Uji emisi ini wajib bagi kendaraan bermotor di atas 3 tahun. Caranya, petugas akan memasang alat pendeteksi gas pada knalpot saat mesin kendaraan menyala selama beberapa menit. Selanjutnya, alat tersebut akan menginformasikan jumlah emisi kendaraan. Jika melebihi ambang batas emisi, petugas akan memberikan surat tilang bagi pengendara. Namun, kebijakan ini masih dalam tahap sosialisasi. Sanksi tilang kendaraan tak lolos uji emisi akan mulai berlaku 1 September mendatang. Ini adalah memberikan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat yang berkendaraan bermotor sadar untuk melakukan uji emisi secara berkala. Nanti pada awal September kita laksanakan dengan penegakan hukum. Kini, masyarakat harus bersiap menghadapi risiko jika kendaraannya tak lolos uji emisi. Pasalnya, denda sebesar Rp250.000 bagi pengendara motor dan Rp500.000 untuk pengendara mobil menanti jika kendaraan melampaui batas emisi. Di ibu kota, kewajiban uji emisi ini telah tertuang dalam peraturan gubernur sejak tahun 2020 lalu. Selain denda, pemilik kendaraan juga berisiko membayar tarif parkir tertinggi yakni Rp6.500 per jam jika kendaraannya tak lolos uji emisi. Upaya lainnya, Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan kembali work from home bagi aparatur sipil negara sejak 21 Agustus lalu. Para ASN pun dilarang keluyuran demi mengurangi aktivitas kendaraan di Jakarta. Belakangan, Pemprov pun mengimbau kebijakan WFH diterapkan perusahaan swasta pada 5 hingga 7 September mendatang. Selain demi menekan polusi, imbauan ini diharapkan mengurangi kepadatan lalu lintas selama penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN pekan depan. Sejumlah kebijakan guna membatasi aktivitas kendaraan menjadi strategi mengurangi polusi. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta mengungkap asap kendaraan berbahan bakar fosil memang menjadi penyebab utama polusi udara Jakarta. Untuk PM2,5 saja itu mencapai 67,04%. Itu yang disumberkan yang berasal dari transportasi, sehingga memang sektor transportasi inilah buat Pemprov DKI merupakan sektor yang memang menjadi penyumbang terbesar kondisi kualitas udara di Jakarta pada saat ini. Namun tak hanya emisi kendaraan, dalam program Livi On Point Kompas TV, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut aktivitas industri menjadi biang kerok polusi di ibu kota dan sekitarnya. Bisa juga industri di Jakarta juga, industri di luar Jakarta banyak penyebabnya. Ibu Menteri Lingkungan Hidup sudah mengeluarkan keputusan bahwa Pemda DKI bersama Kementerian Lingkungan Hidup akan mendatangi, menelusuri tempat-tempat industri-industri yang diperkirakan menambah polusi. Sudah ada poin-poinnya, sudah ada listnya. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkap telah menghentikan kegiatan 4 perusahaan yang diduga penyebab polusi udara di wilayah Jabodetabek. Di antaranya, 3 perusahaan penampung batu bara di wilayah Marunda, Jakarta Utara dan Cakung, Jakarta Timur, serta 1 pabrik menggunakan batu bara di Karawang, Jawa Barat. Kementerian LHK pun mengungkap pembangkit listrik bertenaga batu bara juga dapat menyumbang polusi udara di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hal ini terlihat dari sejumlah PLTU batu bara yang tersebar mengelilingi wilayah ibu kota seperti di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Dikonfirmasi kembali bahwa angka-angka yang dilihat sebagai sumber pencemaran ataupun penurunan kualitas udara Jabodetabek yaitu 44% kendaraan, 34% PLTU dan sisanya adalah
lain-lain termasuk dari rumah tangga, pembakaran dan lain-lain. Akibat polusi udara, kesehatan warga Jakarta dan sekitarnya pun memburuk. Kementerian Kesehatan mencatat, kasus infeksi saluran pernapasan di Jabodetabek meningkat hingga 200.000 kasus dibanding saat pandemi COVID melanda. Kementerian Kesehatan pun membentuk Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara. Tim khusus ini akan merespons peningkatan kasus ISPA akibat memburuknya kualitas udara di Jabodetabek. Kemenkes pun mengimbau penggunaan masker di luar ruangan. Periode Januari sampai bulan ini bahkan rata-rata di atas 100.000, bahkan di bulan Agustus ini sudah mendekati di atas 200.000 kasus. Kalau kita lihat tadi pilihan maskernya minimal masker bedak, kalau tidak ada masker lain. Tapi kalau mau masker kain yang diselipin filter 2,5 ketika lagi polusi itu yang paling disarankan. Sejumlah kebijakan demi mengurangi polusi terus digencarkan. Mampukah strategi ini mengatasi polusi udara Jakarta? Dan akankah Jakarta bebas polusi? Saudara, sidang kasus korupsi Menara BTS Kominfo yang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi. Sebelumnya 7 saksi dihadirkan, 2 diantaranya warga negara Tiongkok, direktur perusahaan konsorsium pemegang proyek. Momen menarik terjadi saat hakim ketua mendapati keduanya melirik terdakwa saat bersaksi. Persidangan kasus korupsi Menara BTS Kominfo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kali ini, sidang menghadirkan 12 orang saksi dari perusahaan pemenang tender proyek Menara BTS Kominfo. Momen menarik terjadi saat Ketua Majelis Hakim menggali keterangan salah satu saksi, yakni Alfi Asman, selaku Direktur Niaga atau Komersial PT Aptika Nusa Lintasarta terkait kontrak tender proyek BTS Kominfo. Tanggal 26 Februari yang mulia. 26 Februari? Ya, ambrila kontrak ditandatangani. Apakah saudara ketemu dengan PPK? Siapa nama PPK-nya, Pak? Elvano. Elvano, ya. Ketemu? Ketemu nak? Ya, ketemu. Kok susah banget bilang ketemu. Kan saya nggak nanya yang saudara mulia, mengasih duit sama Elvano, bukan itu yang saya tanya. Jawab aja baik-baik. Ya, yang mulia. Hakim menegur saksi Alfi Asman agar bersikap sopan dalam persidangan. Nggak tahu? Tidak ketemu. Nggak ada yang turunkan kakimu. Oke? Ya? Ya. Bukan di lapo kopi, Pak. Santai-santai aja. Boleh saudara agak nyantai dikit, tapi jangan dinaikkan pula kakinya. Oke, saya lanjut, Pak. Siap yang mulia. Sebelumnya, 24 Agustus lalu, 7 saksi dihadirkan. 2 diantaranya warga negara Tiongkok. Mereka adalah Direktur PT Fiber Home Technologies Indonesia Huang Liang dan Sales Director Deng Ming Song. Fiber Home adalah perusahaan konsorsium yang memegang proyek di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Momen menarik terjadi saat Hakim Ketua Fazal Henry mendapati kedua warga negara Tiongkok ini melirik terdakwa Anang Ahmad Latif saat bersaksi. Nggak usah lihat sama Pak Anang, Pak. Lihat ke sini saja. Agak curiga juga kalau dia lihat begini. Jangan ada kode pula di sini. Jaksa penuntut umum pun turut mencecar mantan anak buah Plate ini. Kali ini, jaksa mempertanyakan sumber dana perjalanan dinas ke luar negeri Plate sebesar 911 juta rupiah yang diduga memakai anggaran proyek Menara BTS Kominfo. Untuk 2022 ada 3 kali di bulan Oktober, Mei, dan Juni. Untuk bulan Juni kemana? Bulan Juni ke Davos, Swiss. Berapa anggaran yang digunakan oleh Pak Menteri? Pak Menteri 301, 265, 470. Untuk yang kedua tadi di bulan apa? Yang kedua di bulan Mei. Ke mana itu? Ke Paris. Berapa anggaran yang digunakan? 326 juta 217 sekian. Kemudian untuk yang ketiga? Untuk yang ketiga ke USA. Untuk Pak Menteri 284 juta sekian.
Korupsi menara BTS Kominfo merugikan negara hingga 8,03 triliun rupiah. Sejumlah nama besar disebut dalam kasus ini. Di antaranya terdakwa mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Dalam berita acara salah satu terdakwa Irwan Hermawan, ada dugaan aliran dana ke sejumlah pihak dengan total mencapai 243 miliar rupiah. Lalu, siapa saja yang menerima aliran dana itu? Akankah Kejaksaan Agung mengusut tuntas korupsi BTS Kominfo? Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV independen terpercaya. Saya Gracia Adur, pamit undur diri, sampai jumpa.